Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja bisa dibilang game changer banget buat pendidikan sains di sekolah dasar kita. Kalau Anda seorang guru, calon pendidik, atau sekedar peduli sama gimana anak-anak kita belajar, Anda ada di tempat yang pas banget. Kita bakal ngulik gimana sih caranya merombak ruang kelas yang tadinya pasif, yang anak-anaknya cuma duduk diam, jadi arena eksplorasi yang seru abis. Coba deh, kita renungkan sebentar. Pernah kepikiran gak sih, pas lagi ngajar, kita tuh bener-bener lagi nunjukin keajaiban sains ke anak-anak? Atau kita cuma nyuruh mereka ngafalin fakta-fakta aja? Maksudnya gini, alam semesta ini kan luar biasa banget ya. Tapi entah kenapa pas masuk ruang kelas, keajaiban itu sering banget nguap-nguap gitu aja. Berubah jadi tugas hafalan teks yang, yah, nebosenin. Nah, ini dia masalah utamanya. Ada jurang yang lumayan dalam antara teori dan praktik di lapangan. Di atas kertas, pelajaran IPA itu mestinya aktif, penuh petualangan, penemuan, dan rasa penasaran. Tapi realitanya, coba lihat di banyak SD kita sekarang. Metode ceramah masih merajai. Komunikasinya cuma satu arah, dan siswa ya akhirnya cuma jadi pendengar pasif di bangku mereka. Sayang banget kan? Oke, mari kita masuk lebih dalam ke krisis nyata yang lagi terjadi, spesifiknya nih di kelas 4 SD. Ini bukan cuma asumsi kosong loh, ini beneran terekam dari studi kasus analisis pendidikan kita. Ada yang namanya diskoneksi. Singkatnya, ada pemutusan hubungan yang nyata antara cara otak anak bekerja dengan cara kita menyajikan materinya. Kebayang nggak sih pemandangan ruang kelas sebelum adanya perubahan? Pemandangan itu agak bikin miris. Ceramah di mana-mana. Anak-anak pasif, tingkat partisipasinya rendah banget. Ada satu contoh kasus nyata nih. Guru nyuruh siswanya ngafalin kalau air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Atau minta mereka ngapalin definisi gaya adalah dorongan atau tarikan persis dari buku cetak. Mereka cuma diajak fokus ke teks tulisan, bukan ke fenomenanya langsung. Hasilnya, udah pasti pada bosen, ngobrol sendiri, dan mereka sama sekali nggak bisa nangkep apa hubungannya pelajaran itu sama kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan, ada satu temuan dari sumber kita yang benar-benar menyoroti akar masalahnya. Kutipannya bilang begini, sebagian siswa mengalami kesulitan dalam mengaitkan fenomena alam dengan konsep teori karena kurangnya ruang untuk berekspresi dan berdiskusi. Bayangin aja, ketiadaan pengalaman langsung atau hands-on experience ini tuh bukan cuma bikin kelas jadi nggak asyik. Lebih parah lagi, itu secara aktif merusak pemahaman konsep mereka. Ya gimana mereka bisa ngebayangin sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau rasakan langsung? Oke, cukup dengan realita yang bikin pusing tadi. Yuk kita putar arah ke solusinya. Buat ngeberesin ini semua, kita harus balik ke cetak biru atau fondasinya. Kita harus paham lagi apa sih sebenarnya hakikat IPA itu. Mari kita segarkan ingatan kita tentang gimana sains itu seharusnya diajarkan. Secara definisi, hakikat IPA di sekolah dasar itu adalah pendekatan yang holistik untuk mempelajari fenomena alam. Poin kuncinya tuh di sini, sains itu bukan cuma sekedar kata benda atau kumpulan fakta. Bukan, sains itu kata kerja. Ini adalah proses inquiry yang aktif dan sebuah sikap mental. Kalau kita ngajar kelas cuma dengan nyodorin fakta-fakta aja, itu sama artinya kita udah motong jantung dari sains itu sendiri. Jadi gini, hakikat IPA ini punya 3 dimensi yang benar-benar nggak bisa dipisahin. Pertama, produk. Ini yang biasa kita tahu, fakta, konsep, teori. Kedua, proses. Nah ini ngomongin aktivitasnya, kayak mengamati, ngukur, terus ngomongin datanya. Dan yang ketiga, sikap ilmiah, kayak rasa kepo yang tinggi atau jujur pasnya terdata. Masalah terbesar di ruang kelas konvensional itu, guru biasanya cuma ngejar produk. Mereka sering banget ngabaikan proses dan sikap ilmiah. Padahal, justru dua hal itulah yang bikin pembelajaran terasa bermakna buat anak-anak. Terus, coba deh kita hubungin teori hakikat IPA ini sama realita kognitif anak kelas 4 SD. Disinilah teori tahap operasional konkret dari Jean Piaget masuk akal banget. Anak-anak umur 7-11 tahun itu lagi ada di fase di mana pemikiran logis mereka terbentuk lewat interaksi fisik secara langsung sama objek-objek nyata. Ingat ya, mereka tuh belum siap buat mencerna konsep abstrak yang cuma dibicarain di awang-awang aja. Karakteristik pembelajar kelas 4 ini emang unik dan khas banget. Mereka butuh banget yang namanya benda konkret, benda fisik. Entah itu es batu yang lagi mencair atau mobil mainan yang bisa didorong. Kenapa? Biar mereka bisa paham ide abstrak kayak perubahan suhu atau gaya dorong. Anak-anak ini kan super aktif, eksploratif, dan bawaannya pengen gerak terus. Mereka juga paling semangat kalau disuruh kerja kelompok. Jadi kalau kita paksa mereka duduk diam dengerin ceramah, wah itu sih secara harfiah kita lagi ngelawan kodrat kognitif dan naluri eksplorasi alami mereka.
Nah, setelah tahu semua hal ini, solusinya apa dong? Gimana caranya kita ngejembatani teori ideal hakikat IPA tadi sama anak-anak yang super aktif ini? Tenang, jawabannya ada pada satu kerangka kerja yang sangat praktis dan bisa langsung dieksekusi besok juga. Mari kenalan sama strategi PDR, jembatan utama kita menuju pembelajaran yang benar-benar aktif. Apa sih PDR itu? PDR itu singkatan dari presentasi, diskusi, dan resitasi. Ini tuh bukan cuma sekedar metode ya, ini semacam ekosistem belajar. Ini adalah strategi pembelajaran aktif 3 fase yang emang dirancang khusus buat ngegantiin ceramah pasif. Dia menggabungkan presentasi fenomena nyata, eksperimen kolaboratif bareng-bareng, dan refleksi yang terstruktur. Asli deh, ini senjata pamungkas buat guru yang pengen menghidupkan suasana kelasnya lagi. Yuk kita lihat alur logisnya, gampang banget kok buat diterapin. Ada 3 langkah utama. Langkah pertama, presentasi. Fungsinya sebagai kail atau pancingan biar anak penasaran sama fenomenanya. Terus, langkah kedua, diskusi, di mana siswa mulai bereksperimen dan kolaborasi. Dan langkah terakhir, resitasi, yaitu fase buat aplikasi dan refleksi. Mari kita kulik satu-satu biar lebih jelas ya. Kita mulai di fase 1, presentasi. Di titik ini, tolong banget guru jangan langsung nyuapin definisi dari buku teks. No way, guru harus pakai objek dunia nyata. Misalnya nih, taruh sebongkah es batu di atas meja atau rebus air pakai pemanas simpel. Terus lempar pertanyaan pemantik. Anak-anak, coba perhatiin deh, apa ya yang terjadi sama es batu ini kalau dibiarin aja di ruangan? Nah, ini yang namanya menstimulasi fase discovery learning di tahap awal. Kita ngebakar rasa penasaran mereka sejak detik pertama. Begitu mereka udah penasaran, kita masuk ke fase 2, diskusi. Disinilah keseruan atau saya suka bilangnya kebisingan yang produktif mulai terjadi. Siswa dibagi ke kelompok kecil, sekitar 4-5 orang. Terus biarin mereka ngelakuin eksperimen langsung. Suruh mereka dorong mobil mainan pakai tenaga beda-beda buat amatin gaya atau panasin air sendiri. Sambil keliling, guru ngelontarin pertanyaan berbasis HOTS untuk memancing nalar kritis mereka. Praktik ini pas banget loh sama teorinya Vygotsky tentang konstruktivisme sosial. Interaksi sama teman sebaya itu benar-benar ngebantu mengunci pemahaman mereka. Mereka nggak lagi pusing sendirian, tapi nemuin jawaban bareng-bareng. Setelah heboh eksperimen, kita masuk ke fase 3, resitasi. Kita butuh sesuatu buat merapikan itu semua kan? Di sini, guru ngasih lembar kerja peserta didik atau LKPD yang terstruktur. Siswa ditugasi nulis laporan observasi mandiri. Langkah final ini tuh penting banget buat akuntabilitas individu tiap siswa. Lewat proses nulis ini, kita kayak lagi mengunci dimensi sains sebagai produk ke dalam ingatan mereka. Yang kerennya, dapatnya dari proses aktif yang mereka jalani sendiri. Jangan lupa, di fase ini guru juga ngasih umpan balik buat ngelurusin kalau ada miskonsepsi. Jadi, kalau teori pedagogis yang kuat ini dikawinin sama strategi PDR, hasil nyatanya di lapangan kayak gimana sih? Nah, mari kita lihat bukti konkret dari studi kasus implementasi yang dibahas di literatur kita. Siap-siap ya ngelihat transformasi kelas yang sesungguhnya. Coba perhatiin tabel ini. Perbedaannya tuh wow, ibarat siang dan malam. Perilaku siswa yang tadinya bosen, nggak fokus, dan suka ngobrol sendiri, tiba-tiba berubah drastis jadi sangat antusias dan kritis nanya. Metode belajarnya, dari yang tadinya hafalan kosong pindah jadi observasi konkret. Proses sains yang dulu sering kelewat, sekarang benar-benar dipraktekin langsung lewat pengukuran. Dan yang paling penting, pemahaman mendalam mereka melesat tajam, karena sekarang mereka gampang banget ngehubungin konsep sains sama kehidupan mereka di rumah. Dampak nyatanya beneran masif loh. Strategi ini sukses ngerubah kebiasaan hafalan jadi aplikasi ilmu yang sejati. Keterampilan proses sains kayak observasi dan narik kesimpulan itu benar-benar kebentuk dengan baik. Ditambah lagi, sikap ilmiah kayak kejujuran pas nulis data dan kerjasama bareng tim itu terpupuk sejak dini. Malah, studinya nunjukin kalau peningkatan keterlibatan siswa itu luar biasa banget. Bisa tembus 75-88%. Ini secara nggak langsung memvalidasi kalau teori belajar konstruktivisme itu emang bekerja sempurna di kelas. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama resapi kutipan yang powerful banget ini. Pembelajaran IPA tidak hanya berorientasi pada hasil produk, tetapi proses dan sikap ilmiah yang dirancang secara aktif, kontekstual, dan bermakna. Ini benar-benar merangkum roh utama dari pendidikan sains. Kita ini lagi nggak nyetak robot penghafal loh, kita sedang ngebentuk ilmuwan cilik, para pemikir masa depan.
Dan akhirnya, sebelum berpisah, saya pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman renungkan. Setelah ngelihat kekuatan dari pembelajaran aktif ini, kira-kira gimana nih cara Anda merombak rencana mengajar atau RPP Anda besok buat mulai memercikan rasa cinta anak-anak pada penemuan di kelas? Teorinya udah paham, buktinya udah ada, sekarang saatnya action. Terima kasih banyak ya udah nemenin ngobrol di pembahasan kali ini. Tetap semangat menginspirasi dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.